imaging in stroke. Jadi apa yang harus disampaikan oleh dokter ahli radiologi ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien stroke infark. Dokter Melita, saya persilakan untuk 30 menit ke depan. Monggo. Terima kasih Dokter Anggrek, terima kasih buat semua Pak Profesor senior dan adik-adik semua. Pagi ini saya akan membawakan topiknya tentang infarction. Ya, udah kelihatan ya. What radiologists should know in acute ischemic stroke. Oke, saya mulai. Kita ketahui stroke ini sekarang menyebabkan kematian dan disability di seluruh dunia, di mana di Indonesia pada data tahun 2019 itu nomor 3 katanya. Dan terbanyak itu ischemic penyebabnya. Dan sekarang terapi intravenus dan intraatrialisis atau trombektomi sudah menjadi option untuk terapi ischemic stroke. Nah, peran dari neuroimaging adalah untuk mengidentify potensial salvage brain yang mana yang bisa kita selamatkan pada pasien ini. Yang kita ketahui, biasanya stroke itu dibagi dua, ischemic dan hemorrhagic, di mana ischemic sebanyak 70%, dan terbanyak juga akibat trombosis dari blood vessel, itu sampai 40-50%. Ya, dan yang lainnya bisa hemodynamic atau hypoperfusion, bisa vaskulitis atau arterial dissection. Oke, hemorrhagic kita tinggalkan di sini. Dan patogenesis terjadi ischemiknya apa? Biasanya brain itu mempunyai proteksi untuk terjadinya interupsi vokal terhadap blood supply. Jadi mereka punya ekstra dan intrakranial collateral vessel. Ini yang membantu menyelamatkan brain itu. Dan ukuran ischemic ini tergantung dari jumlah atau vaskuler dari leptomania collateral channel-nya, blood viscosity-nya, dan blood perfusion pressure-nya. Dan ini kita ulang sedikit bagaimana sih bentuk-bentuk dari infark yang terjadi pada brain, pada major vessel occluded biasanya bentuknya wedge shape, ya. Kadang kita miss dengan vascular edema, ya. Ini di sini vascular edema biasanya kortikalnya nggak kena. Dan ada yang terjadi hemodynamic infarct, yaitu terjadinya akibat adanya hypotension. Biasanya area ischemiknya itu bentuk watershed, yang mana dikatakan watershed berarti antara arteri anterior dan cerebri media. Kemudian yang ketiga adalah small vessel lesion atau depletion, biasanya bentuk lakunar, biasanya akibat emboli atau aterosklerotik atau dikenal white matter infarct. Oke, dan bagaimana tadi khusus untuk border zone hypoperfusion kita bagi dua, ada yang eksternal watershed zone dan internal watershed zone. Jadi yang hijau ini eksternal dikatakan biasanya antara ACA dan MCA atau ACA MCA dengan PICA posterior. Kalau internal biasanya berhubungan dengan lenticular striata, thalamotic medullary white matter perforating atau choroidal arteries. Jadi dia ada biasanya di area periventricle sampai ke daerah corona radiata. Nah, question should radiologist answer untuk menentukan treatment. Pertama, kita pastikan dulu apa ini benar stroke atau mimic like stroke atau stroke like syndrome. Apakah ada darah atau tidak? Kemudian apakah memang ada infark? Terus kalau ada infark, berapa besar infarknya? Kemudian kita tentukan apakah ini major atau small vessel occlusion. Itu dari gambaran infarknya ya. Dan kemudian terakhir kita tentukan penumbrannya berapa besar. Ya, berapa luas daerah penumbra yang masih bisa diselamatkan. Nah, goal primer dari imaging untuk akut stroke ini setelah kita ulang tadi, menyingkirkan penyakit lain, menentukan lokasi, dan mengantik as rapid as possible. Nah, ini yang penting kali ya.
ini segera harus kita laporkan karena time is brain, karena excluded dari terjadinya hipoperfusi dari jaringan otak itu akan memperluas daerah infaknya dan juga penumbranya akan bertambah luas. Jadi penting di sini as rapid as possible. Karena saya dengar dari residen-residen yang datang ke PON di beberapa daerah itu akut stroke itu dijawabnya lama, nggak segera. Nah, ini kesalahan kita. Dan sedangkan mereka sangat menentukan, karena waktu itu sangat menentukan untuk terapi. Jadi imaging stroke pertama kita primary, ada yang secondary. Yang primary itu menentukan dulu aja. Oh, ada darah. Oh, tidak ada darah. Itu sudah menentukan terapi. Kemudian baru kita pastikan bagaimana, apakah bisa dilakukan intervensi trombolisis intravena atau endovaskuler. Kemudian juga kita tentukan ada klotnya di mana ini, lokasi dari klotnya di mana. Dan kemudian juga memastikan luasnya ischemic core maupun penumbra. Nah, kita kenal dengan 4P gold standard untuk Auskunftsmap, mulai dari parenkim tadi udah, pipes-nya yaitu sirkulasi arterinya bagaimana, yaitu dengan CTA biasanya, dan kita lihat perfusinya gimana, perfusi untuk menentukan luasnya infak maupun penumbra, dan maksudnya luas infak, dan lihat penumbra untuk menentukan rekanalisasi. Nah, sekarang bukan hanya 3 itu betul, di mana collateral statusnya bagaimana, menentukan core-nya dan maupun penumbra size estimation-nya, dan kemudian menentukan adanya clot, di mana clot-nya, ya. Nah, kita tahu CT scan tetap sebagai standar dari akut ischemic stroke menurut AHA Guideline 2018 karena CT ini paling banyak ditemukan dan bisa mendeteksi disebut dengan early ischemic change itu 3 jam. Dan walaupun sensitivitasnya terhadap stroke itu terhadap yang 36-nya baru antara 45 sampai 88%, tergantung kemampuan dari alatnya ya, dan pasti dia sangat sensitif untuk melihat hemorrhage, itu baik intraparenkim atau memulihkan vascular malformation, dan pasti juga bisa menyingkirkan apakah ini tumor atau benar stroke. Ini protokol secara ringkas, non kontras kita sudah bisa kerjakan, pasti ini akan dikerjakan. Ini contohnya adanya clot, ini kemudian dilanjutkan CT angiografi, kemudian kita lanjutkan CT perfusion untuk menentukan luasnya penumbra. Apa saja sih gambaran early change ini untuk diingatkan kembali, mungkin sudah tahu ya, adanya loss-nya gray matter white matter differentiation. Biasanya yang pertama kita lihat di area insular yang kena dengan insular ribbon sign, kemudian cortical investment, ya kita lihat corticalnya udah nyempit, ataupun di daerah basal ganglia. Dan vokal evidensia biasanya mulai dari cortical, subcortical sampai grade matter white matter sesuai dengan teritori vaskuler yang seperti kita bilang tadi. Dan yang ketiga, kita bisa melihat adanya hyperdense artery, yaitu adalah akibat clot dari thrombus, biasanya di proximal artery yang kebanyakan kita ketemukan di MCA atau bisa di basilaris juga. Ini sedikit staging yang kita bisa lihat pada gambaran CT pada stroke, yaitu minimal 6 jam, ada yang mengatakan 6 jam, ya, adanya insular Rubin sign, 12 jam itu sulcus investment, 24 setelah terlihat hypodense yang jelas, dan 7 hari biasanya telah terjadi maximum swelling, biasanya adanya midline shift, dan hari ketiga 21 kalau kita kasih kontras sudah terjadi giral enhancement. Ini contoh-contoh sedikit yang dikenal dengan insular ribbon sign. Ini kemudian adanya presensiasi hipodensi daerah basal ganglia. Jadi juga ini di daerah insular sign yang lebih jelas kelihatan ya. Kemudian ini contoh adanya hipodensi yang vokal, ini di daerah kortikal, kemudian satu hemisfer hampir kena ya, adanya. Dan kemudian ketiga bisa kita lihat yang lebih jelas itu fase yang lebih lanjut, hipodensinya makin jelas yang sesuai dengan teritori MCA biasanya.
Saya ingin mengingatkan kembali hypodense vessel sign ini menunjukkan hiperakut stroke. Ini pada saat ini di rumah sakit PON itu saya sering sekali sekarang menemukan tanda-tanda hyperdense vessel sign ini. Ini menunjukkan pasien dengan keluhan itu stroke langsung datang ke rumah sakit dan langsung dilakukan CT scan. Jadi terbanyak memang di daerah MCA tetap ya. Dan ini menunjukkan 75% insidennya baru terjadi dalam 90 menit dan 5% sampai 12-15 menit kita masih bisa lihat. Tapi dua faktor yang mempengaruhinya, acute slice thickness. Jadi kalau kita buat terlalu tebal itu akan miss. Jadi sebaiknya radiolog membaca dengan raw data yang ada atau delay time dari antara stroke dengan scanning time itu juga mempengaruhi. Tapi hati-hati juga adanya beam hardening artifact terutama di fossa posterior. Jadi sering MCA itu disertai dengan kalsifikasi atau arteriosklerosis. Dan satu lagi, sekarang ini dalam penelitian banyak dilakukan penghitungan panjang dari clot ini, hyperdense vesselnya dan tipenya yang dikenal dengan clot burden score. Jadi biasanya katanya jika panjangnya lebih dari 8 mm ya dan dibanding compare dari small vessel pada red blood cell yaitu trombus ini kemungkinan untuk rekanalisasi dengan trombos itu jelek katanya. Ini saya lihatkan sedikit gambar tentang hyperdense vessel sign ya, ini di proksimal kita lihat dampaknya telah terjadi hipoden di hampir satu hemisfer. Kemudian ini hyperdense basilaris yaitu ya dan kita lihat pada potongan sekalian ini menunjukkan adanya trombusnya. Hipodensity dari CT scan ini saya sedikit jelaskan. Biasanya kecil dari 6 jam itu masih cytotoxic edema, tapi lewat dari 6 jam lama-lama akan terjadi vasogenik edema. Dan peningkatan akumulasi pada parenkim ini setiap 1% air itu akan terjadi penurunan 3-5%. Jadi atau dikatakan peningkatan HU itu 2,5% pada CT setiap 1% turunnya air, meningkatnya air ya. Dan decrease dari penurunan HU ini small vessel level ini kadang-kadang susah dilihat. Maka kita lakukan windowing ya, mungkin sudah tahu, sebagian sudah tahu bahwa standar window biasanya kita 80 window width dengan window level 20. Nah, non standar kita pakai misalnya 8 sampai 3 ini khusus untuk melihat lesi-lesi akut yang samar, early change yang awal sekali yang tidak terlihat dengan standar biasa. Ini contoh saya basi, ini pasien kebutuhan 1 hari menurut klinisnya afasia global. Di sini kita lihat apakah benar ini kemudian di daerah frontal kanan, kemudian kita lakukan windowing dan ternyata kita lihat jelasnya. Jadi hasil dari penelitian mengatakan dengan non-standard windowing itu spesifiti akan meningkat menjadi sensitivity meningkat menjadi 71% dan sensitivity-nya 100%. Dan satu lagi ini yang mungkin kita sering lupa, ini kasus, ini ada hesi hipoden pada 2 hari onset. Kemudian dilakukan kembali CT scan dan 9 hari. Apakah ini normal? Ini sebenarnya saya temukan kasus ini ternyata ini adalah fogging effect. Jadi sebenarnya stroke-nya tetap ada, tapi kita melihat hampir near normal katanya. Biasanya antara 2 minggu kedua sampai ketiga pada post infarction dan biasanya akibat adanya migrasi ke jaringan infarct tissue, adanya lipid laden makrofag, proliferasi dari kapiler dan terjadinya penurunan edema dan terjadinya juga cortical lamina necrosis. Ini terjadi biasanya hanya 50%. Untuk membuktikannya biasanya kita lakukan pemberian kontras maka kita lihat ada cortical enhancement. Jadi jangan kaget gitu ya kita. Nah, sekarang kita masuk ke C yang kedua dulu, yaitu menilai core atau penumbra. Bagaimana caranya? Yaitu dilakukan jadi biasanya kalau untuk early stroke katanya kita pada non kontrasiti kita hanya dapat melihat sampai 20%, tapi dengan CT perfusion itu meningkat sampai 76%. Jadi ini polosnya kita lihat dengan perfusi kita lihat adanya area hipoperfusi daerah frontal, kemudian dibuktikan dengan DWI 6 jam kemudian memang ini infarct core-nya.
ya, daerah frontal. Jadi untuk menentukan perlukah ini dilakukan, kapan itu menunjukkan apa itu stroke perfusion itu. Biasanya jika mean transit time-nya normal itu pada pasien-pasien dengan small vessel disease ini biasanya dan sudah terjadi reperfusi. Tetapi jika ya tetap memanjang, kita lihat cerebral flow volumenya. Kalau dia tinggi, itu menunjukkan sudah terjadi partial reperfusion, sudah terjadi. Kalau dia normal, biasanya tisunya jaringannya memang dalam posisi penumbra ya risk, dan kalau dia low menunjukkan sudah menunjukkan infak. Ini analisis dari dengan memakai CT analisis untuk hiperakut. Jadi pada MTT biasanya penumbra itu meningkat, satunya 45%, cerebral flow-nya akan menurun, cerebral volumenya bisa normal atau menurun ringan, dan biasanya dengan kontra CT kita bisa melihat bisa normal atau sudah melihat terjadinya brain swelling. Kalau yang dikatakan infaktor, biasanya MTT-nya akan meningkat, tetapi dan cerebral volumenya markedly decrease, katanya jelas sangat menurun, baik cerebral flow maupun volume. Dan biasanya di CT sudah terlihat hipoatenuasi. Ini contoh gambar dari akut iskemik yang normal, kita tidak jelas lihat adanya infak, kemudian dilakukan pada CT perfusi pada mintan sistemnya terlihat daerah penumbra yang luas, dan pada cerebral flow kita lihat juga sama dengan MTT-nya, dan kemudian pada setelah kita ulang CT scan infaktornya hanya sedikit setelah diterapi. Jadi infaktor itu biasanya cerebral volume maupun cerebral flow-nya akan rendah, ya. Nah, ini contoh lagi pasien akut facial muscle drop, pada normal CT juga kita belum lihat adanya kelainan, ternyata dengan MTT-nya kita lihat area meningkatannya cukup luas, tapi cerebral flow-nya hanya sebagian, ya, cerebral flow-nya hanya sebagian, dan cerebral volume-nya juga hanya sebagian. Jadi ini menunjukkan infaktornya lebih kecil. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan software, kita bisa memakai automatic quantitative rapid. Apa tujuannya? Itu adalah suatu software sehingga kita bisa melihat, mendiagnosa ischemic score itu dengan cepat, dengan memberikan nilai volumenya sekalian. Ya, jadi contohnya di sini, ini alat kita bisa lihat memakai tab, itu akan dikirimkan ke email. Ini gambaran hasil dari rapid itu. Jadi kita dapat mengetahui ini, ini dapat dengan melihat ini arteri maupun fonem. Kalau ininya sudah kita nilai teknik CTA-nya benar, CT perfusion-nya benar, baru kita bisa nilai pembacaannya ini, ya. Kemudian C yang ketiga, saya menentukan clot. Bagaimana cara kita menentukan clot? Itu dengan CT angiografi dan CT angiografi source image. Apa itu? Maksudnya raw data. Jadi kita bisa melihat daerah oklusi, ada dissecting, ada kolateral, bagaimana menilai kolateralnya juga di sini, dan karakteristik atherosclerotic disease-nya. CT ini advantage-nya yang pasti bisa menyingkirkan apakah ini stroke mimik atau ada darah, kemudian menentukan penyebab dari stroke-nya atau mekanismenya, menentukan juga ekstensi dari brain infarct-nya, kemudian juga menentukan di mana arteri oklusinya. Dan multiparametric CT ini juga bisa menentukan luasnya ekstrik penumbra maupun dengan infak, dan juga menilai kolateral. Ini hanya contoh CT oklusi dari proximal karotis, kita adanya karotis di sini. Kemudian ya dengan potongan koronal kita juga bisa melihat ini aliran yang sama. Kemudian apa nih peran CT source ini tadi? CT source image ini biasanya ini pada foto polosnya kita belum bisa lihat jelas di mana, tapi dengan CT angiografi kita bisa lihat di sini pembuluh darahnya sudah sepi di sini. Walaupun ada pembagian Anda menunjukkan kolateral. Dan ini biasanya yang bisa melihat CT source ini kita, dokter radiologi, dokter klinisi, dia akan hanya mendapatkan CT angiografi yang sudah dibikin map biasanya. Ini contoh lagi pasien dengan 4,5 jam, onsetnya left myoparisis, kita mulai curiga di daerah basal ganglia, dengan CT source kelihatan itu daerah hipoperfusinya dengan makin luas, ya. Dan
Dan juga di sini kita bisa menilai kolateral sebenarnya. Di sini menunjukkan kolateral pasien itu bagus. Contoh lagi pada kasus 10 jam ini menunjukkan ada insular ribbon sign. Ternyata dengan hiperfusi dengan CT angiografi kita lihat area hipoperfusinya lebih luas dan di sini kolateralnya jelek. Nanti kita terus dengan kolateral ya. Dan ketiga, bacakan tentang topik kolateral. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kolateral ini bagaimana? Itu menunjukkan prognosis dari pasien yang dilakukan intravenous plasminum RTPA atau dikenal dengan RTPA. Dan juga untuk mengevaluasi pasien ini benefitnya apabila kita lakukan endovascular thrombectomy bagaimana. Itu perlu dilihat kolateralnya. Jadi good collateral status biasanya daerah dari circus Louisi maupun dari leptomenial metastasis ini. Jadi kolateral yang bila kolateralnya bagus biasanya akan penumbranya akan terjadi penurunan size dari penumbra, time therapeutic window-nya juga biasanya lebih panjang dan reduce infarktnya pastinya, ya. Dan faktor apa aja yang menentukan diameter jumlah dari kolateral biasanya akan menurun pada makin tua atau adanya chronic hypertension, adanya metabolic syndrome, dan akan meningkat apabila adanya chronic hypoperfusion, nah, maka akan meningkatkan kolateral dan juga adanya konsekuensi to chronic arterial stenosis. Nah, ini contoh bagaimana sih datangnya kolateral. Jadi apabila terjadi oklusi dari arteri, maka yang pertama terbentuk core infarktnya dulu, kemudian ada daerah yang hipoperfusi yang disebut dengan penumbra, terus ada daerah antara penumbra dengan yang benign oligemia, dan kemudian karena adanya kolateral ini yang akan menghilangkan proses oligemia di sekitar ini, ya kolateral. Jadi bagaimana itu dengan yang dikatakan saat menentukan volume infak, reperfusi, dan outcome itu tentang collateral imaging. Dengan apa kita bisa nilai kolateral? Dengan TCD bisa, ya apabila tersedia alat TCD dan kesediaan operatornya pastinya ya. Jadi TCD-nya sangat tergantung kepada operator. Dan sekarang orang sudah memakai banyak CTA, bisa dilakukan pada single phase CTA, multiplanar rekonstruksi, CTA MIP, maupun multiphase yang dengan teknik dynamic, ataupun dengan trifase CT perfusion. Kemudian MRA juga masih mempunyai tempat dengan TOF, dengan phase contrast, ataupun dengan kuantitatif MRA. Dan terakhir tentu dengan gold standard, itu kita menentukan keadaan kolateral. American Society Intervensi dan Therapeutic Neuroradiologi menentukan grading dari sistem terhadap kolateral bermacam-macam, bisa dengan MIF-TEF score, dengan KIM score, itu memakai DSA, TAN score, dengan CTA dengan memakai aspek score, dan kolateral atau kolateral dengan multiphase CTA. Dan sekarang yang terbanyak katanya memakai square ratio collateral score maupun capillary index score. Ini kita memperlihatkan bagaimana bentuk terjadi kolateral, contoh dengan DSA, adanya oklusi dari MCA, dengan dilakukan ternyata terdapat aliran kolateral flow dari seberangnya, yaitu dari MCA yang kirinya. Prinsipnya itu. Ini yang membantu memperbaiki atau memperkecil daerah infeksi mikro dan infaktor dengan adanya kolateral ini. Bagaimana dengan single phase? Biasanya kita memakai MIP, itu maximum intensity projection, dengan rekonstruksi pada single fase ya. Bisa kita lihat potongan aksial, koromal maupun sagital. Ini contohnya memakai grading dari MITEF, yaitu good, biasanya good, moderate, dan poor. Dia yang membagi seperti itu. Ini poor, jadi kita tidak lihat sama sekali adanya vaskuler. Kemudian dengan moderate kita lihatnya sebagian mulai tampak pada visura, dan ini yang good kita lihat sudah banyak daerah kolateral dari kortikalnya. Kemudian sekarang memakai dynamic CTA itu biasanya
dengan melakukan rekonstruksi pengambilan 3 fase di dynamic ini ya. Jadi setelah kita melakukan CTA, kita ambil 3 kali pengambilan laginya. Memang ini hasilnya lebih bagus, tetapi jangan lupa juga radiasinya banyak ya. Jadi dengan dynamic CTA ini kita bisa memperlihatkan visual pial arterial feeling-nya di semua vascular territory dan juga potensial additional hemodynamic information. Jadi kita bisa memberikan keterangan. Ini contoh yang saya lakukan di PON. Kebetulan melakukan 3 kali fase. Jadi kita lihat ada occlusida artery media. Ini pertama, pengambilan pertama, pengambilan yang ketiga. Ya, jadi ternyata lateralnya bagus sekali ini pada pasien ini. Kemudian contoh lagi dengan ini dari kepustakaan. Jadi good kolateral kita lihat di sini sampai kortikal dengan oklusi arteri cerebri media juga, intermediate agak samar, dan poor itu sama sekali kita tidak lihat. Juga ini dibandingkan dengan MRI, dengan poor kolateral dengan MR kita lihat core infarktnya memang luas di sini sesuai dengan kita lihat pada CT resource-nya ya di sini ya daerah infarktnya sesuai dengan intermediate juga kita lihat adanya kolateral ternyata memang daerah kortikal saja yang ternyata jadi impact core dan good kolateral itu ternyata walaupun di sini adanya oklusi arteri cerebri media tapi good kolateral kita lihat impact core-nya hanya di basal ganglia. Ini contoh pasien dengan recurrent stroke kecil dari 1 hari. Di sini kita lihat banyak infak lama aja ya, hipointens. Dan ini apakah ini infak lama atau baru kita lakukan rapid scan ternyata adanya hipoperfusi di daerah hemisfer kanan yang sangat luas. Jadi yang hijau ini menunjukkan daerah penumbra, sedangkan yang merah pink ini adalah kolateralnya. Jadi menunjukkan cerebral flow-nya kecil dari 30% sebanyak 11 ml dan di sini daerah penumbranya Tmax-nya lebih dari 6 menunjukkan 192%. Dan mismatch ini 180 ini menunjukkan pasien indikasi untuk dilakukan strombektomi ataupun trombolisis ya intravena ya. Ini contoh dengan CTA-nya ternyata memang terjadi oklusi di arteri proxima arteri cerebri media dengan kolateralnya yang jelek ini. Kemudian dilakukan tarnya. Jadi tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa kolateral itu sangat menentukan hasil dari terapi. Kemudian contoh lagi pasien left hemiparesis. Di sini kita lihat mana ya, nggak jelas di mana infak ischemiknya dengan melakukan CT perfusion ternyata infak terjadi perfusion di satu hemisfer dengan walaupun tidak homogen, tetapi kita belum lihat adanya infak. Nah ini indikasi dengan CTA-nya kita lihat di sini kolateralnya yang bagus ya. Kolateralnya yang sangat bagus sehingga belum terjadi infak core pada kasus ini. Dan 24 jam kemudian ternyata hanya sedikit terjadi infak core-nya di daerah cortical lobus frontal. Ini kasus berikutnya di sini jelas kita lihat adanya hyperdense vessel sign dan efeknya adalah adanya lesi hipoden hampir satu hemisfer. Ya, hemisfer kiri ini contohnya. Bagaimana sekarang peran dari MRI? Sekarang kami di Rumah Sakit Otak itu udah sering mendapatkan permintaan MRI. Jadi dengan kemungkinan itu pengetahuan dari pasien, mereka sekarang sudah mengajukan untuk permintaan untuk dilakukan MRI pada kasus stroke. Di sini dikatakan walaupun imaging itu useful, but not powerful katanya di sini kan. Dan kata juga walaupun MRI ini sensitif terhadap CT pada akut stroke dan juga dapat menentukan prognosis atau treatment, tapi juga bisa membedakan antara jelas antara klinikal dan patologikalnya. Standarnya apa? Tetap dengan rutin, biasanya kita, kalau saya pakai istilahnya go brain, jadi ADW, ADC, T1. Biasanya T1 ini kita ambil potongan sagittal, T2, flare, dan gradient echo. Dan apabila sangat mungkin kita lakukan MR perfusion, seperti CTA juga, dengan teknik 3D dan 3D TOF untuk MRA-nya, dan apabila meragukan, kita lakukan dengan pemberian kontras. Nah, rasanya saya tidak bahas lagi tentang DWI. Kemarin Dr. Tan sudah banyak membahas ya, karena peran dari stroke akut ini dengan
ya, infako dengan ADC yang menurun. Jadi hanya DWI saja yang diperlihatkan, tapi ADC tidak ada. Nah, saya sampai saat ini rumah sakit luar itu masih tidak menampilkan hasil dari ADC ini. Sedangkan ini sangat menentukan apakah ini T2 shine through atau benar infak pastinya ya. Kemudian juga EW ini biasanya dalam satu hari berapa menit setelah onset sampai satu hari itu makin jelas ya, akan terlihat ya. Dan ADC itu dalam 3 sampai 5 hari dia akan kembali normal. Jadi ingat hati-hati ya. Bisa sensitivitinya terhadap infaktor ini sampai 100% ya, sensitivity maupun spesifitinya, dan terutama pada hyperakut stroke itu sampai 100%. Oke. Dibandingkan dengan CT, DWI ini tentu pada 3 jam pertama dia mempunyai kelebihan sampai 77%, dan dibanding CT yang hanya 16, dan pada 6 jam onset biasanya telah meningkat sampai 91 dan CT pun meningkat sampai 61. Jadi kesimpulannya DWI itu lebih superior dalam mendeteksi dibanding CT dalam mendeteksi akut stroke dalam 2 jam pertama. Ya, oke. Dan bagaimana peran T2? T2 juga biasanya dia lebih mendeteksinya lebih baik daripada dengan CT pada early stroke. Itu pada 24 sampai 24 jam pertama itu sampai 80%, di mana dia memperlihatkan edema. Dan juga dia bisa memperlihatkan peningkatan intensitas, cortical swelling, kita bisa lihat dengan jelas karena gambarnya lebih increase jelas ya, increase juga internal dari lumen akibatnya vessel occlusi atau hyperdense vessel sign, gambaran vaskulitis, atau bisa memperlihatkan vaskuler kolateral juga. Dan peran flare di sini terutama memperlihatkan adanya hypertense vessel sign. Apa itu? Yaitu menunjukkan adanya aliran yang lambat akibat oklusi dari bagian proksimalnya. Ini biasanya kalau yang arterial itu 0 sampai 2 jam pertama dari onset kita sudah bisa lihat. Dan juga menggambarkan situasi dari kolateral. Ini contohnya adanya MRA-nya kita lihat akut oklusi. Di sini kita lihat adanya hyperdense vessel sign di daerah distal dari oklusi. Ini menunjukkan adanya aliran rampat dan juga bisa menunjukkan kondisi dari kolateral. DWI flare mismatch ini akan meningkatkan onsite time dari akut stroke katanya. Kenapa? Bisa apabila kita ketemu DWI-nya positif dan flare-nya negatif, 77% itu menunjukkan bahwa akut stroke-nya baru bisa kecil dari 3 jam atau sama dengan 3 jam. Dan bila 60% itu sudah menunjukkan sampai 4,5 jam, dan jika dia sudah sama-sama positif 100% itu biasa menunjukkan 6 jam. Jadi DWI mismatch flare ini kita bisa pakai untuk seperti acuan untuk menentukan onset yang tidak jelas pada pasien wake up stroke, untuk menentukan bisa dilakukan intravenous terapi atau tidak. Jadi kebanyakan pasien datang pagi-pagi datang dengan misalnya pagi subuh tiba-tiba stroke, sehingga pasien tidak tahu kapan contoh DWI kita lihat adanya daerah hiperintens yang luas dengan flare, kita masih lihat samar, mungkin sudah ada ini tapi samar, jadi kita bisa menunjukkan bahwa akut stroke itu dalam 3 jam. Nah, sekarang kita masuk ke sequence lain, yaitu susceptibility sequence. Apa itu? Biasanya dia sangat sensitif terhadap hemorrhage, terhadap deoksimohemoglobin, supraparahmenetic hemosiderin, bisa memperlihatkan kalsium, bisa melihatkan iron, bisa melihatkan adanya slow venous flow. Biasanya bisa juga mendeteksi adanya bleeding pada vessel yang kecil dari 200 mikron, dan microbleed yang menunjukkan biasanya adanya gambarnya kecil, round, katanya homogeneous dan hypointenponsus, dan yang pasti dia bisa memperlihatkan adanya hemorrhagic transformation pada pasien-pasien stroke yang setelah dangkal terapi, dan bisa mendeteksi
kolateral juga. Ini saya gambarkan contoh pasien dengan impact stroke yang besar, luas, cukup luas ya pada DWI dan SE ini dengan dengan DWI kita lihat adanya peningkatan vaskuler di sini menunjukkan ini kolateralnya yang jelek ini adanya menunjukkan peningkatan oksigen di dalam vena ya dan juga adanya kolateral adanya PTK di sini mikrobleed menunjukkan adanya perdarahan transformasi. Dan ini sedikit gambaran MRI pada akut stroke, biasanya pada hiperakut 6-1 jam, ADC DWI, ADC-nya DWI yang hiperintens dan flare biasanya masih normal. Pada early akut itu 6 jamnya. Ini contoh pasien 58 tahun, keluhannya right hemipressure. Kita lihat pada DWI restricted yaitu di midpoint sisi kanan dan kemudian juga di mana pada flare kita tidak lihat adanya tanda-tanda ischemic evolution. Di sini kita lihat pada DWI-nya tidak adanya peningkatan restricted yang belum homogen ya, belum sampai ke kortikal ya. Kita lihat di sini dan juga pada flare kita sudah melihat ada samar-samar maupun T2 dan pada MRA-nya kita tidak lihat adanya karotis interna. Jadi ada kemungkinan sumbatan dari proksimal karotis internanya. Di sini pada koronalnya kita bisa lebih jelas. Dan pada DWI terjadi peningkatan dari vaskuler venanya. Ini menunjukkan adanya keperburukan hasil kolateralnya yang kurang baik atau hasil yang kurang baik. Ini dengan SWI ini kita akan bahas lain kali ya. Dan bagaimana perfusion hampir sama, prinsipnya sama dengan CT angiografi. Kita memakai kontras gadolinium juga kita untuk menentukan lokasi dari penumbra juga MTT ya sama. Ini dengan mismatch PW dan DWI ini menunjukkan bagaimana kondisi lesinya ya. Kalau PWI-nya lebih luas dengan DWI-nya itu artinya penumbranya sangat luas. Dengan DWI dengan PWI-nya sama, ya itu perbaikan untuk prognosis juga akan jelek. Dan jika PWI-nya tidak ada DWI-nya lebih besar, nah ini pasti lebih jelek lagi. Sekarang prinsip saat ini kita dengan teknik ini sebenarnya kita sama membantu dengan bisa memakai software rapid. Jadi rapid itu bisa dipakai di CT maupun dipakai untuk MRI. Ini saya akan membandingkan sedikit apa sih kelebihan CT MRI. Ya tentu sudah tahu CT lebih mendeteksi emergency lebih gampang. Juga kalau dibikin CT angiografinya solusinya lebih baik, lebih cepat maupun ada radiasi. Tapi memang kesulitan melihat stroke pada posterior dan juga untuk small vessel lesion. Nah kelebihan dari MRI dengan SWI kita bisa mendeteksi dengan gampang hemorrhage yang kecil juga, angiografi yang non kontras kurang baik ya, tidak sebagus angiografi pada CTA dan dia biasanya lebih lama mengerjakannya ya, dan walaupun tidak ada radiasi tapi dia bagus untuk deteksi dari lesi-lesi posterior dan pastinya untuk melihat lesi-lesi kecil dengan memakai DWI. Jadi juga dalam mendeteksi stroke mimik itu dengan contrast enhancement MRI lebih jelas. Oke, sudah kita sampai pada akhir. Take home message apa yang kita bisa tentukan bahwa CT scan sampai ini tetap sebagai standar. Jadi kita tetap lakukan CT scan pada kasus gawat darurat di IGD dengan bantuan CTA dan CTP dan advance teknik untuk menentukan trombolisis maupun trombektomi. Dan sekarang MRI merupakan challenge untuk menentukan waktu pada pasien-pasien dengan wake up stroke.
Dan infaktor, iskemik penumbra, derajat kolateral, memperlihatkan oklusi dari pembuluh darah, itu menentukan kandidat untuk dilakukannya reperfusion terapi melalui intravena, apapun melakukan predik trombolitik lokasi untuk menentukan lokasi dari vesselnya, juga untuk menentukan apakah ini akan menyebabkan terjadinya perdarahan apabila terjadi tindakan atau malignan, biasanya pada kolateralnya yang jelek. Ya, pasti. Jadi tujuannya untuk menyingkirkan, untuk melakukan trombektomi atau interventional treatment. Oke, terima kasih. Dokter Anggrek, saya kembalikan. Ya, masih terpukau dengan Dokter Melita ya. Aduh, jangan. Dokter Melita, presentasinya Sama-sama. luar biasa. Boleh Terima di-stop kasih. share ya. Slide-nya Ya, stop makasih share ya. Dok. Ada 2 pertanyaan